Anak saya nomor 2 nanti another story. Berusaha nyakitin saya up to the point saya sudah hampir menyerah. Saya hanya pegang pundak, mau meluk, tangan saya langsung dibeginikan. Saya belikan dia baju sama dia dibuang. Saya berusaha ngobrol sama dia hanya lihat saya di mata seperti ini dan nggak keluar satu perkataan pun, hanya ngadepin saya kayak gini dengan wajah yang sangat menyebalkan. Tidak peduli saya mau marah sampai kayak apapun, saya nggak digubris, dia cuma ngeliatin saya begini doang. Saya tanya sama dia, "Non, Mami salah apa?" Dia cuma gini. Ketika saya berusaha untuk reasoning dengan dia, saya ngomong, "Kamu udah keterlaluan nih." Saya berusaha disiplin sama dia. Yang terjadi adalah kami keras-kerasan, 10 hari kami nggak bicara satu dengan yang lain. Itu saya sudah di titik yang kayak hampir give up. Ini mau saya apain? Saya disiplin nggak bisa, saya deketin nggak bisa, saya apa-apain nggak bisa. Saya sampai ngomong sama suami saya, "Kita gantian yuk." Karena suami saya deketin, saya bilang, "Kamu jangan sekeras itu sama anak." Saya bilang, "Saya ngadepin anak ini sudah dari baby, dia lahir. Kamu sekarang dengan santainya ngomong sama saya seperti itu, kamu deh yang ngadepin anak." Saya bilang, saking semarah itulah saya. Tapi saya bersyukur, karena kita suami istri itu punya karakter yang berbeda. Peranan suami dan istri, ayah dan ibu, bekerja sama mendidik anak. Apparently dari situlah suami saya masuk. Dia nggak seperti saya yang lebih gampang sakit hati. Anak saya mau seperti itu, dia biarin. Semua hal baik yang saya lakukan tidak berhenti saya lakukan. Doa buat anak every single day. Ada momen-momen saya pegang itu bantalnya, saya bisa nangis. Gimana ini caranya nih anak, kayak gitu. Semua hal baik, termasuk saya tetap duduk sama dia dan kasih advice. Saya ngambil waktu untuk apalah, ketika dia mood, saya ikutin. Tetapi di titik itulah, ketika saya berusaha pasang badan, saya ngomong sama anak saya, "Kamu hancurkan saya terus, kamu hantam saya terus, orang lain boleh mundur gara-gara kamu seperti itu, but I'm your mom. I will be always there for you. Silakan hancurin saya, silakan kamu bikin saya sakit hati, but I'm not gonna give up on you." Turn out beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba dia datang sama saya, dia nangis dan dia ngomong thank you sama saya. Karena kalau bukan saya melakukan itu, dia ngomong sama saya, dia itu sudah nggak tahu what to do anymore. Dia menjadi satu pribadi yang very bitter dan kepingin ngancurin orang lain karena yang dia rasain. Yang pertama, saya pemberesan sama dia. Ada nggak sih masa kecil dulu yang dia kena ke saya? Tanpa saya sadari ternyata ada satu momen yang saya lakukan ke dia, tapi perspektifnya beda. Jadi kayak somehow dia sakit hati sekali dengan saya. Tapi dia juga nggak sadar, karena itu memori masa kecil kan. Waktu berjalan, feelingnya ada, tapi detailnya hilang. Itu yang membuat sakit hatinya lebih parah lagi. Sampai saya ketemu sama dia itu, saya ceritain, the same thing happen, tapi why-nya yang dia miss hilang itu, now dia tahu. Di titik itulah, saya ngomong sama anak saya dan apparently sejak saya lakukan itu ada satu titik, saya percaya juga kuasa doa ya. Karena saya sudah menyerah, saya bawa sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, aku udah gak kuat lagi." To be honest, Tuhan bikin mujizat. Bagian kita adalah terus menabur hal yang baik. Satu titik tertentu, you never know when. Tuhan itu Tuhan yang adil. Taburan itu seperti kayak dalam cup, kalau dia udah penuh, dia meluber. Waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Tapi really, spiritually, itu yang terjadi sama anak saya. Suddenly out of nowhere, saya sudah nggak melakukan apapun lagi yang berbeda karena saya sudah give up. Tiba-tiba God just works wonder. Satu demi satu berubah. Saya tuh cuman kayak hanya bisa melongo dan saya nggak bisa take credit karena I feel like it's not me. Tapi ternyata di momen itulah dia itu menyadari dan kayak menemukan anchor. And then somehow setelah masa itu berlalu, dia tiba-tiba bisa melihat dengan lebih jernih. And then dia bilang sama saya thank you karena dia bilang, "Kalau Mami tidak stand for me, aku tuh akan jadi anak yang sama seperti anak-anak yang lain yang kepingin ngancurin temennya. Because you stand for me, now
I stand for them. Anak saya bercerita justru sekarang teman-temannya kalau konseling sama dia. Recently dia datang sama saya dan dia cerita dia bikin Bible study sama teman-temannya, sharing dari pengalaman saat teduh ketika kita sama-sama itu di-sharingin ke teman-temannya. Itu kayak saya mau pingsan, ini dari mana anak saya? Itulah saya katakan before anak. Come on, orang tua, do your part. Just don't give up. You never know when, tapi setiap taburan itu diterima Tuhan. Tepat pada waktunya, kairosnya Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Momennya Tuhan bukan momen kita, caranya Tuhan bukan cara kita. Saya percaya kalau kita tidak menyerah dan keep on doing the good thing, di waktunya Tuhan itu, He works wonder. Gak tahu yang ini, yang itu, yang mana yang kita taburkan. Tapi karena ada taburan itu, dia bisa bekerja karena tabur tuai itu hukum ya. Tidak akan pernah fail. Taburan itu dipakai Tuhan untuk membalikkan keadaan. And as for the children, I've been in your position. Saya pernah seperti usia yang sama, so I know what you feel. Saya rasa di usia saya yang 10 tahun, saya pernah hampir bunuh diri 2 kali. So I think gak berlebihan kalau saya bilang I know what you feel. Tetapi just give yourself time. Don't be too hard on yourself. Just do whatever it is as best as you do. Just to the parents, saya ngomong don't give up. Kepada anak-anak saya juga ngomong, please don't give up. You are too beautiful. Ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat untuk engkau menyerah. Karena you never know. Ketika engkau nggak menyerah, you can just be used by God amazingly. Bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan, I am the way I am right now. Pada saat itu karena I do not give up. Stay strong, keep on, keep going. He love you.